Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Elina Elvianita ya teman-teman. Oke, aku mau share lagi nih aktivitas aku di pagi hari ya, seperti biasa. Tapi ini tuh udah agak siangan gitu ya. Ini aktivitas aku tuh mulai di jam 7 pagi kalau nggak salah ya teman-teman. Seperti biasa, ini motor udah aku keluarin. Terus aku juga mau bersih-bersih di area teras sama ruang tamu ini. Alhamdulillah di lingkungan aku tuh sekarang udah sering hujan lagi nih teman-teman. Tapi hujannya tuh dari sore ke malam hari gitu. Nah kalau udah musim hujan pasti teras aku tuh selalu kotor ya, karena motor tuh masih aku masukin ke dalam ruang tamu. Jadi pagi hari ini mau aku bersih-bersihkan dulu. Ini sebelum aku pel, aku mau sapu-sapu dulu nih ya teman-teman. Ini tuh sapu khusus di area depan. Jadi kalau buat di dalam rumah tuh sapunya beda lagi gitu ya teman-teman. Nah kalian nonton video aku di jam berapa nih? Boleh dong tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang lagi beberes juga, aku temenin ya beberesnya biar makin semangat. Oh ya, ini berhubung musim hujan tuh kalau malam hari banyak banget hewan laron itu loh teman-teman, yang selalu mencari sumber cahaya gitu ya. Tahu kan binatang laron? Aku nggak tahu sih kalau di daerah lain tuh nyebutnya binatang laron juga atau bukan. Nah ini tuh banyak banget itu teman-teman, sayapnya yang pada rontok gitu ya. Jadi aku nyapunya tuh pelan-pelan kayak gitu biar nggak semakin terbang-terbang gitu. Ini tuh banyak banget teman-teman. Ini ternyata di atas meja tuh juga banyak ya. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau misalnya laron itu pasti selalu ada sayap-sayapnya yang rontok gitu ya. Nggak tahu kenapa itu kalau misalnya sayapnya rontok itu berarti hewannya mati atau gimana sih? Yang tahu boleh dong tulis-tulis di kolom komentar ya. Ini tuh sampai di bawah jendela, terus pokoknya ini tuh berserakan kemana-mana deh teman-teman. Jadi pagi ini mau aku bersihkan, moga-moga nanti malam gak datang lagi si laronnya ya. Tapi kalau misalnya aku matikan untuk lampu terasnya tuh rasanya kayak gelap banget, apalagi rumah aku kan di pinggir jalan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, untuk malam hari walaupun ada laron tuh lampu tetap aku nyalakan. Oke, alhamdulillah ya, ini sapu-sapunya udah selesai. Lanjut buat ngepel-ngepel. Pokoknya kalau udah masuk musim penghujan, aku tuh wajib banget nih buat ngepel-ngepel di area ruang tamu sama teras. Nah kalau di rumah gitu ya, aku paling ngepelnya 2 hari sekali. Nah kalau teman-teman gimana nih ngepelnya? Apakah tiap hari kayak aku kayak gini karena masih kotor gitu ya, kena hujan, kena motor gitu? Boleh ya tulis di kolom komentar. Ini apalagi rumah aku juga di pinggir jalan gitu ya, jadi setiap hari tuh untuk area depan wajib banget buat dipel. Nah ini tuh aku ngepelnya sampai berkali-kali gitu ya teman-teman, soalnya ini tuh kotor banget, tapi di kamera tuh tidak terlihat gitu ya. Jadi di lantai ini tuh bekas kayak ada tanah-tanahnya gitu teman-teman ya, maklum ya karena emang habis dipakai buat jalan motor gitu ya, waktu mau dimasukin ke dalam rumah. Oke, lanjut lagi beberes di kamar. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh berantakan banget. Itu tadi ada jaket-jaketnya anak aku ya, habis bepergian pada dicopotnya tuh di kasur gitu ya. Jadi ya udah, ini mau aku beberes kalian. Gimana teman-teman, hari ini masak apa nih? Boleh ya sharing-sharing. Kalau aku jujur aja tuh lebih suka beberes rumah ketimbang masak-masak ya teman-teman. Soalnya ya apa ya, yang nggak tahu lah, pokoknya aku tuh lebih senengnya beberes rumah teman-teman. Ada yang sama nggak? Kalau misalnya rumahnya berantakan tuh rasanya pengen cepet-cepet buat diberesin gitu. Tapi kalau untuk misalnya lapar gitu, nggak ada makan, ya udah tinggal beli aja gitu ya. Aku tuh nggak mau repot-repot masak teman-teman. Karena ya masakan aku itu lagi ya, walaupun masakannya tuh kayaknya itu lagi, tapi aku selalu usahakan paling nggak tuh
ada makanan gitu, walaupun hari ini tuh cuma bikin sambal, nanti lauknya beli kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut aja ya. Ini aku juga mau beres-beres buat meja ini, meja riasnya aku. Di tempat sini tuh paling sering buat mainan para bocil teman-teman. Ini kacanya juga banyak telapak tangan gitu, Masya Allah. Ini aku bersih-bersihkannya tuh pakai tisu basah yang cepet gitu ya teman-teman, biar nggak semprot-semprot gitu. Jadi ya udah pakai tisu basah aja. Pokoknya tisu basah ini andalan aku buat bersih-bersih rumah. Tiap bulan kalau misalnya habis gitu ya, wajib banget buat di restock lagi untuk tisu basah. Samaan nggak nih kayak aku yang satset-satset gitu ya teman-teman, langsung dibuang aja gitu. Oke, ini aku mau beres-beresin dulu ya teman-teman. Nah, ini karena di dekat jendela tuh pasti juga sering banget debuan ya teman-teman. Walaupun aku buka jendelanya tuh kadang cuma pagi aja gitu ya. Jadi nggak setiap sepanjang hari tuh aku buka untuk jendelanya. Tapi tetap aja ini ya, ini debunya tuh banyak banget. Jadi diusahakan lah ya, paling enggak 2 hari sekali tuh harus dibersihkan teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk di area kamar aku udah bersih lagi. Lanjut, ini aku mau beres-beres di depan TV. Nah, ini anak-anak aku tuh lagi pada main di kamarnya mereka ya, di kamar belakang. Jadi mereka tuh tidak terlihat di kamera gitu. Soalnya tadi aku juga udah bilang ke mereka kalau aku tuh mau take video. Jadi mereka aku suruh main di kamar aja. Biar kelihatannya tuh nggak mondar-mandir ada anak-anak gitu ya teman-teman. Fokus aku beberes rumah gitu. Semoga video aku ini bisa menginspirasi atau bisa membangkitkan semangat teman-teman semua yang lagi mager nih. Amin. Soalnya aku juga gitu ya teman-teman, kalau misalnya lagi ngerasa mager ya udah tinggal nonton YouTube, tinggal cari yang cleaning motivation atau tentang beberes rumah, itu pasti nanti bikin semangatnya bangkit lagi gitu ya teman-teman. Ya maklum ya, seorang ibu rumah tangga yang 90% kerjaannya di rumah gitu dengan rutinitas yang sama tuh pasti ada jenuhnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk membangkitkan rasa semangat tuh aku sering banget nonton video cleaning motivation. Pokoknya itu tuh bikin mood naik lagi buat beberes rumah dan bikin semangat lagi teman-teman. Mudah-mudahan video aku pun begitu juga ke kalian ya. Nah, ini berhubung aku tuh lagi mager banget buat sapu-sapu teman-teman, jadi ya udah aku pakainya vacuum cleaner aja biar cepet gitu ya. Nah, ini nanti tuh ada Dedavi yang masih tangannya digip, nanti mondar-mandir di sini teman-teman. Jadi dia tuh bilang lapar gitu ya. Jadi ya udah aku ngomong ke dia, nanti ya tungguin mama untuk nyelesain beberes rumah dulu baru ngurusin Dedavi gitu. Nah, ini aku juga mau sekalian vakum kursi coklat ini. Ini ternyata lepasnya tuh aku salah teman-teman, karena memang aku tuh udah lama banget nggak pakai vacuum cleaner gitu ya. Jadi tadi tuh pas aku ngelepas itunya ya, sapunya tuh bener-bener kayak susah banget, padahal tuh aku pegang yang salah teman-teman, jadi susah gitu ya. Oke, ini aku mau vakum untuk sofanya dulu. Nah, itu Dedavi ya lagi mondar-mandir di situ. Dia tuh ngomong aja gitu, katanya mama lapar gitu, cepetan. Masya Allah ya. Nah, itu tuh tangan kanannya masih digip tuh teman-teman. Oh ya, aku juga mau ngucapin banyak terima kasih ke teman-teman yang udah mau doain Dedavi semoga lekas sembuh. Aku cuma bisa bilang terima kasih sama mendoakan teman-teman semua ya, semoga sehat-sehat dan dalam lindungan Allah selalu ya, amin. Pokoknya aku banyak ngucapin terima kasih ke teman-teman yang selalu support aku juga, terus selalu mendoakan kebaikan-kebaikan kepada keluarga aku. Aku berharap semoga teman-teman tetap suka sama video-video aku gitu ya, terus temani aku di tahun 2024 ini. Pokoknya jangan bosan-bosan ya nonton video aku, nontonin rutinitas aku di rumah. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah ini untuk vakumnya udah selesai. Jadi mau aku gulung lagi untuk kabelnya. Ini agak rempong juga nih ya kalau misalnya punya vacuum cleaner yang ada kabelnya gini. Tapi nggak apa-apa, ini sedotannya tuh kenceng banget teman-teman.
Oke, lanjut ya. Ini tuh di siang harinya aku mau masak-masak karena memang belum pada makan gitu ya. Tapi tadi waktu di Davi minta makan tuh udah aku suapin pakai telur ceplok teman-teman. Nah ini tuh di siang harinya aku mau masak yang simple-simple lah. Pokoknya masakan aku ya yang simple ya teman-teman. Ini aku cuma mau masak kayak gini aja teman-teman. Pokoknya tonton terus ya sampai selesai. Jangan bosan-bosan pokoknya. Nah, jadi aku tuh hari ini mau masak tongkol teman-teman. Kebetulan di kulkas tuh tinggal ada tongkol ya. Jadi ya udahlah, langsung aku eksekusi aja. Nah, ini sebelumnya tongkolnya mau aku goreng setengah matang dulu ya. Seperti biasa, ini kalau misalnya goreng tongkol, ini tuh selalu aku tutup gitu ya teman-teman. Soalnya pasti meletup-meletup gitu ya. Jadi cari amannya aja biar nggak kotor kemana-mana. Ini aku pakai tutup panci seperti ini. Nah kalau kalian hari ini masak apa nih teman-teman, boleh dong tulis di kolom komentar ya. Nah ini waktu aku balikin si tongkolnya, untuk kompornya juga aku matikan terlebih dahulu teman-teman. Soalnya memang setakut itu ya aku kalau misalnya goreng yang amis-amis terus meletup gitu ya. Pokoknya cari aman aja lah ya. Dan oke, lanjut, ini aku mau siapin untuk bumbu-bumbunya ya. Ini pasti ada bawang merah, bawang putih, terus aku pakein cabai hijau teman-teman. Ini cabai hijau aku alhamdulillah dikasih sama bapak aku kemarin, beliau habis panen gitu di belakang rumah. Ya lumayan ya teman-teman, punya kebun gitu ya, tapi yang nanem yang ngurusin tuh bapak aku. Soalnya aku tuh orangnya nggak telatenan gitu ya kalau misalnya buat ngurus tanaman-tanaman kayak gitu. Jadi yang ngurusin tuh bapak aku teman-teman. Aku tinggal menunggu hasilnya aja kayak gini ya, enak banget. Oke, ini untuk tongkolnya udah mateng ya. Ini aku gorengnya nggak sampai garing banget gitu ya teman-teman, pokoknya setengah matang lah ya. Soalnya nanti kan mau dimasak lagi. Kalau misalnya terlalu kering, waktu gorengnya tuh nanti malah jadi keras gitu ya teman-teman. Nah ini untuk minyaknya mau aku kurangin dulu, baru dipakai buat numis perbawangan sama cabai hijaunya. Untuk seasoning ini seperti biasa lah ya teman-teman, ada saus tiram, ada kecap, ada garam, gula, micin, sama aku kasih sedikit saus teman-teman. Ini aku tuh pakainya saus pedas gitu ya, karena saus tomatnya kebetulan aku lagi habis. Jadi ya udah pakainya saus yang pedas gitu. Lagian ini yang makan tuh cuma aku sama suami ya teman-teman. Biasa kalau anak-anak tuh pasti telur lagi ya teman-teman. Kalau untuk sayur tuh anak-anak aku sukanya cuma sama buncis, tapi kebetulan hari ini aku lagi nggak ada buncis, jadi mereka makannya cuma telur teman-teman. Ada yang sama nggak sih, anak-anaknya tuh pecinta telur banget ya. Kalau ayam tuh kadang malah mereka pada nggak doyan gitu ya, katanya susah buat nelennya gitu teman-teman. Masya Allah ya. Ya udahlah, yang penting tuh anak-anak pada mau makan gitu ya. Terus ditambah lagi aku kasih vitamin teman-teman, insya Allah untuk kebutuhan gizinya ya tetap terpenuhi gitu ya, walaupun cuma makan nasi telur aja. Oke, alhamdulillah nih masakan aku cuma kayak gini aja teman-teman, tapi nikmat ya. Nah ini aku tuh dapat kiriman dari mama mertua aku.
ada kentang Mustafa gitu ya, terus ini ada kerupuk, ada sambal juga, dan juga ada abon. Jadi lengkap lah, walaupun aku cuma masak tongkol. Alhamdulillah. Oke, lanjut di sore harinya. Jadi kami berempat ini jalan-jalan malam mingguan gitu teman-teman, ke Rita Supermall Purwokerto. Jadi dari Purbalingga ke Purwokerto tuh paling kurang lebih memakan waktu 45 menitan gitu, karena anak-anak tuh katanya pengen nonton pohon Natal gitu ya. Jadi kita bawa aja ke sini. Jadi segini dulu ya aktivitas yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat walaupun sedikit, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.